Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberkati. Hari ini kepada firman-Nya terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mari kita berdoa untuk perenungannya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang hamba akan sampaikan. Berkatilah hamba-Mu untuk berbicara dan setiap pendengar umat kepunyaan Tuhan di mana saja mereka berada. Biar kepada firman mereka diberkati. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati. Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyatakan cinta kasih-Nya kepada orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, tetapi cintanya, belas kasih-Nya nyata bagi mereka. Di sinilah kita melihat bahwa ketika Yesus Kristus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, banyak murid-muridnya melihat kondisi gurunya, melihat Yesus sebagai pribadi yang berbeda. Tetapi kenyataan yang terjadi ketika ada seorang perempuan datang kepada Yesus dan menyakiti kaki Yesus, kepala Yesus, mereka mulai gusar melihat kondisi demikian. Untuk apa seperti ini perempuan ini? Sebab mereka tahu tentang kondisi perempuan ini. Bahwa perempuan ini adalah orang yang tidak benar, perempuan yang tidak baik dalam seluruh kehidupannya. Maka dia ketika mencurahkan minyaknya, maka orang-orang melihat, para murid melihat bahwa ini adalah suatu pemborosan, ini minyaknya sangat mahal sebenarnya. Tetapi dalam hal ini kita melihat bahwa orang yang remuk jiwanya, orang yang membutuhkan Yesus, apapun dia mau berkorban bagi Tuhan, apapun yang ia miliki dia akan mempersembahkan kepada Allah yang hidup. Karena dia tahu bahwa damai sejahtera, pemulihan itu datang dari Tuhan. Kita belajar dari perempuan ini, walaupun dia sudah memiliki minyak yang mahal, artinya bahwa dia kumpulkan dari setiap perbuatannya yang selama mungkin tidak baik, tapi dia mau datang pada Yesus dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa. Maka dia membutuhkan Yesus. Maka ketika dia mengurapi kepala Yesus, mencurahkan minyak yang mahal ini, maka dengan demikian Yesus melihat perbuatan baik perempuan ini, bahwa perempuan ini ingin supaya dipulihkan. Maka demikian perbuatan perempuan ini yang harus terjadi juga dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita mengikuti Kristus harus juga memberi contoh teladan dan mengaku segala kejahatan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Maka perbuatan-perbuatan yang jahat kita diperbaharui sehingga kita menjadi orang benar karena Allah menguduskan kehidupan kita. Maka perempuan ini datang pada Tuhan Yesus. Ketika dia melakukan perbuatan itu, semua orang gusar, semua orang bingung, saya menganggap demikian. Maka demikian yang terjadi ketika seseorang mau bertobat saja. Kadang-kadang kita berpikir aneh, kenapa demikian? Nah, oleh karena itu, belas kasih Tuhan terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk datang menyembah Dia. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh seperti perempuan ini, menyadari kondisinya, hatinya, bahwa dia akan binasa, maka datang pada Tuhan untuk memulihkan hidupnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jikalau perempuan yang berdosa ini rindu untuk datang dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara yang selama ini mungkin belum mengalami lawatan jamahan Tuhan, saudara datang pada Tuhan Yesus. Saudara punya kerinduan besar seperti perempuan ini, supaya saudara dipulihkan keadaan hidup saudara, supaya saudara hidup menjadi lebih baik, jangan sampai saudara hidup dalam kejahatan. Kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan tetap nyata bagi setiap orang yang datang mencari Tuhan, bagi setiap orang yang senantiasa setia, atau bagi setiap orang yang senantiasa mau rindu datang memuliakan Tuhan. Karena itu, melalui kebenaran ini kita melihat bahwa tindakan dari perempuan ini, dia tidak malu untuk datang mengaku segala kejahatan di hadapan Tuhan. Dia datang pada Tuhan dan menangis di kaki Yesus, dia menyaki Yesus. Maka dengan demikian Yesus melihat bahwa sungguh luar biasa iman perempuan ini, dia mau menyembahku. Maka demikian pemulihan bagi perempuan ini sungguh luar biasa. Allah menjamah, Allah melawatnya, sehingga damai sejahtera yang selama ini dia tidak temukan, selama ini dia belum menemukan kebahagiaan, sekarang dia mengalami sesuatu yang baru. Karena apa? Kalau kuasa Allah melawat kita, maka demikian hidup kita akan berbeda. Maka demikian dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia sadar betul bahwa dia adalah milik Allah, maka dia datang pada Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita belajar dari prinsip dari perempuan sederhana ini, dia datang bahwa dia mengaku di hadapan Tuhan, apapun yang selama ini dia miliki, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana saat ini saudara dikasih Tuhan? Apakah saudara sudah datang menyembah Tuhan dalam hidup saudara, dalam kebenaran? Apakah saudara mau berbalik dan mau bertobat dan mau ikut Yesus, mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Atau saudara masih membungkus dosa saudara begitu indah dan tidak kelihatan, hanya saudara yang tahu apa yang saudara lakukan?
Karena itu melalui pembelajaran firman Tuhan ini, Yesus sungguh-sungguh mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Pikiran-pikiran para murid tidak baik, Yesus mendeteksi, mengetahui pikiran mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karena itu kalau firman Tuhan hari ini karena dapat menolong kita bersama dimanapun kita berada. Mari kita belajar untuk rendah hati, datang kepada Tuhan Yesus, bukan mengagungkan diri kita, tapi kerendahan hati dan pengakuan kita dalam Tuhan, dan pujian syukur pada Tuhan, pemberian syukur kepada Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka ibadah kita yang sejati, Allah mempersembahkan hidup kita, persembahan hidup itulah yang harus berkenan kepada Allah. Maka demikian Allah melihat setiap hidup kita, maka iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Melalui kepada firman Tuhan hari ini, saudara dikasih Tuhan, karena saudara dapat diberkati, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dusta, jangan hidup dalam kejahatan, tapi hidup dalam kebenaran. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil saudara. Tuhan Yesus menginginkan saudara hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus menginginkan setiap orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Belajar untuk datang pada Tuhan, untuk menyembah Dia dan mengaku bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak akan mungkin mampu. Sebab itu dalam batin roh kita harus diperbarui oleh Tuhan, sehingga hidup kita layak memuji dan muliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberkati firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan terima kasih juga Tuhan bila kuasa-Mu nyata bagi setiap orang yang firman, mereka boleh hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin.